Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benito Juhandi Wibowo. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjadi moderator pada sesi presentasi di siang hari ini. Kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab 10, yaitu teori keputusan dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Anggota kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Benito Juhantio Wibowo, lalu ada Fauzan Fakriansyah, lalu ada Muhammad Hafiz, Muhammad Robin Prasetyo, Raka Prameswara, Rehan Fala Ibnu Banio, Raisa Mahdia Izati, Tiara Fauzia Deswianti, Tiresma Stefani Buaton, dan yang terakhir Firlia Nurmalita. Pada presentasi ini kami membagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama pengertian dan elemen-elemen keputusan, yang kedua pengambilan keputusan dalam keadaan beresiko, yang ketiga pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, lalu yang terakhir analisis pohon keputusan. Baik, untuk subbab pertama akan saya jelaskan pengertian dan elemen-elemen keputusan. Pengertian keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama dengan konsekuensi yang ada. Lingkungan keputusan terdiri atas 4 hal, yaitu yang pertama adalah A, kepastian. Kepastian merupakan semua informasi yang tersedia dan valid serta informasi yang disajikan berbentuk sempurna dan tidak bias. Lalu B, risiko. Risiko memiliki arti tidak mempunyai informasi yang sempurna, namun memiliki probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Lalu C, ketidakpastian, yang artinya tidak mempunyai informasi yang sempurna dan probabilitas dari sebuah peristiwa pun masih tidak diketahui. Lalu D, konflik, merupakan terdapat 2 atau lebih kepentingan yang memerlukan skala prioritas agar keputusan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Boleh di next. Lalu komponen dalam situasi pengambilan keputusan terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah the available choices, yaitu alternatif atau tindakan yang tersedia pada suatu keputusan. Lalu yang kedua adalah the states of nature, yang memiliki arti yang tidak berada di bawah kendali pengambil keputusan. Kejadian di masa depan yang tidak dapat dikendalikan oleh sang pengambil keputusan. Lalu yang ketiga adalah the payoffs, yang adalah yang diperlukan untuk setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alam. Lalu selanjutnya adalah decision making, yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah event. Event merupakan ketidakpastian mengenai permintaan di masa depan, dan pembuatan keputusan tidak dapat mengontrol keadaan ilmiah yang terjadi. Lalu act. Act merupakan tindakan yang dapat dipilih oleh pembuat keputusan dan mengevaluasi terhadap alternatif-alternatif yang ada. Lalu yang C adalah outcome, payoffs, consequence, yang memiliki arti profit, lalu impasse atau break even, dan juga kerugian. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan sekelompok saya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada keputusan dalam keadaan beresiko atau risk. Di sini ada 3, yaitu ada expected value, expected opportunity loss, dan juga expected value over paid information. Nah, di sini saya akan menjelaskan expected value atau nilai harapan. Jadi expected value yaitu jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan akan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Hal-hal yang sifatnya menguntungkan seperti laba, hasil penjualan, penerimaan, dan lain-lain, maka EV-nya itu dinyatakan dengan expected payoff. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya merugikan seperti pengeluaran, kekalahan, dan lain-lain, maka EV-nya itu dinyatakan dengan expected loss. Nah, dalam pengambilan keputusan, kita pasti harus mengusahakan untuk memilih keputusan dengan nilai
yang dengan nilai harapan yang maksimum. Nah, di sini ada rumus EVI. Nah, rumus EVI itu sama dengan payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Rai, belum yang tadi, yang contoh. Satu lagi. Nah, ini ada contohnya. Di sini kita bisa lihat ada 3 saham, yaitu ALI, ACES, dan BMRI. Dan juga di sini ada peluang baik dan peluang buruk. Untuk peluang baik dari saham ALI itu 338.200, dan untuk peluang buruk saham ALI itu 75.426. Nah, selanjutnya kita akan menghitung EVI. Nah, yang pertama itu kita bisa melihat dari peluang baiknya saham ALI itu kan ada 338.200. Kita kalikan dengan probabilitas peristiwanya itu 0,5. Lalu kita tambah dengan peluang buruknya itu 75.426. Kita kalikan dengan 0,5. Nah, setelah kita hitung, maka nilai EV-nya itu ada 206.813. Untuk saham ACES dan BMRI juga sama caranya. Setelah kita menghitung semuanya, maka keputusan yang terbaik itu adalah dengan membeli saham ACES karena dia memiliki nilai EV tertinggi atau maksimum, yaitu 446.290. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam bentuk Excel. Firly, EVI itu nilai apa, Firly? EVI itu nilai apa, Fir? Nilai ini, Bu, kayak keuntungan gitu. Harapan. Singkatannya apa singkatannya? Expected value, nilai harapan. Perspektif, jadi itu Keuntungan. prediksi nilai yang akan datang itu akan seperti itu. Namanya EVI ya. Iya, Bu. Oke, next. Saya mau ini contohnya dulu, Bu, yang Excel. Oke. Nah, ini ada satu contoh Bisa lagi di-zoom? ya. Bisa di-zoom? Oh, digedein ya, Bu. Digedein ya. Ya, oke. Nah, di sini jadi contohnya itu sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi. Ada A, B, dan C. Nah, keuntungan yang diperoleh dari ketiga jenis investasi tersebut tergantung masing-masing probabilitasnya 15%, 30%, dan 55%. Nah, di sini kita akan menentukan nilai EV dan EOL pada komponen-komponen situasi yang disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabelnya. Kita bisa melihat bahwa ada 3 investasi, yaitu A, B, dan C. Dan juga di sini ada 3 situasi ya. Situasi lesu, normal, dan cerah. Selanjutnya kita akan menjawab, Selanjutnya kita akan menjawab perhitungan EV dan juga nilai EV. Pertama-tama rumusnya itu kan yang tadi, EV sama dengan payoff dikali probabilitas peristiwa. Selanjutnya total EV sama dengan situasi lesu ditambah situasi cerah, situasi normal tambah situasi lesu, cerah. Oke, jadi pertama-tama ini kalau secara manualnya itu kita bisa melihat dulu pada situasi lesunya itu kan investasi A-nya 45.000, maka kita masukkan 45.000. Lalu kita kali dengan probabilitasnya 0,15. Tutup kurung, tambah, buka kurung. Lalu situasi normalnya itu 15.000, kita tulis 15.000 dikali
0,30. Lalu kita tambah Pak kurung, situasi cerahnya itu 20.000 kalikan dengan probabilitasnya yaitu 0,55. Nah, untuk yang investasi A dan untuk investasi B dan C juga sama caranya. Setelah kita ini menghitung secara manual, lalu kita akan menghitung menggunakan Excel. Nah, caranya yang pertama, sama dengan buka kurung, tadi kan nilai lesunya 45.000 ya. Untuk situasi lesunya kita klik, kali probabilitasnya 0,15. Untuk kurung, tambah buka kurung, situasi normalnya itu 15, kita klik, kali 0,30. Untuk kurung, tambah buka kurung, situasi cerahnya itu 20.000 kali probabilitasnya 0,55. Tutup kurung lalu kita enter. Nah, setelah kita menghitung nilai IV semuanya, maka bisa kita lihat bahwa keputusan terbaik sebuah perusahaan yaitu dengan memilih alternatif investasi C, karena dia memiliki nilai IV tertinggi atau maksimum yaitu 50.750. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, metode yang kedua adalah Expected Opportunity Loss (EOL) atau keputusan berdasarkan nilai kesempatan yang hilang. Nah, EOL ini merupakan metode lain dalam pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko selain expected value yang tadi telah dijelaskan oleh Firlia. Nah, prinsip dasar EOL adalah membuat minimum kerugian pemilihan alternatif tertentu. Hasil nol. Sedangkan untuk hasil yang lain adalah selisih antara nilai terbaik dengan nilai hasil pada peristiwa tersebut. Jadi, cara untuk mencari OL itu sendiri dengan mencari selisih antara nilai terbaik pada satu situasi dengan nilai hasil pada peristiwa tersebut. Dan IOL nilai terendah merupakan keputusan terbaik karena kita melihat dari kemungkinan kerugian yang paling minimal. Adapun rumus IOL adalah opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, di sini ada contoh dari IOL. Dari ketiga saham ALI, ACAS, BMRI, dan dua situasi baik dan buruk. Pertama, kita mencari OL dari situasi baik dan situasi buruk. Untuk mencari OL baik pada saham ALI, yaitu dengan mencari selisih antara nilai yang paling baik atau nilai tertinggi pada situasi itu dengan situasi pada peristiwa itu sendiri. Nah, diketahui nilai paling tertinggi pada situasi baik itu 836.290 dan dikurang dengan nilai pada peristiwa itu sendiri 338.200 menjadi 498.091. Untuk OL buruknya sama, kita mencari selisih antara nilai tertinggi pada situasi buruk, yaitu kita dapatkan 111.120 dikurangi dengan situasi pada nilai pada saham ALI sendiri 75.426, hasilnya menjadi 35.694. Untuk perhitungan pada saham ACES dan BMRI juga sama, lalu kita akan menghitung nilai dari IOL yaitu dengan mengalihkan 498.091 dengan probabilitasnya yaitu 0,5 ditambah LB-nya 30.004 dengan probabilitasnya mendapat hasil 266.812. Nah, untuk perhitungan saham
ACES dan BMRI juga sama, maka ketika sudah selesai dihitung, kita akan mendapatkan nilai IOL keputusan terbaik adalah dengan membeli saham ACES yang memiliki nilai IOL terendah senilai 27.415. Selanjutnya saya izin share Excel. Nah, di sini kita melanjutkan soal sebelum. Nah, setelah kita mengetahui EV, maka kita akan menentukan IOL. Saya akan melanjutkan menulis rumusnya terlebih dahulu. IOL sama dengan kurang nilai pada lalu selanjutnya rumus IOL nilai OL terus dikali dengan probabilitas. Dan total IOL sama dengan nilai lesu ditambah dengan nilai Nah, selanjutnya berdasarkan tabel berikut, kita akan terlebih dahulu mencari nilai tertinggi pada setiap situasi. Di sini dapat diketahui nilai tertinggi pada situasi lesu itu 45.000, lalu nilai tertinggi pada situasi normal 60.000, dan nilai tertinggi pada situasi cerah 50.000. Nah, lalu kita akan mencari OL lesu dari investasi A sama dengan nilai tertingginya 45.000 dikurang dengan nilai pada situasi itu sendiri, saham itu sendiri 45.000 sama dengan 0. Nah, untuk investasi B dan C juga sama perhitungannya seperti itu. Lalu untuk OL normal pada investasi A sama dengan nilai tertingginya tadi 60.000 dikurang nilai pada peristiwa itu sendiri 15.000 sama dengan 45.000. Untuk mencari OL normal pada investasi
B sama C juga sama. Lalu selanjutnya OL cerah pada investasi A sama dengan nilai tertingginya tadi 50.000 dikurang dengan nilai pada peristiwa itu sendiri 20.000 sama dengan 30.000. Kita dapat hasil 30.000 untuk OL cerah investasi A. Nah, untuk investasi B dan C juga sama. Lalu kita mulai kepada perhitungan IOL secara manual. Dapat kita tulis seperti ini. 0 dikali 0,15 ditambah 45.000 dikali dengan 0,30 ditambah 30.000 dikali 0,55. Nah, untuk investasi A seperti ini, untuk investasi B dan C juga sama. Nah, setelah itu kita mencari secara Excel-nya sama dengan buka kurung 0 dikali 0,15 ditambah 45 dikali 0,30 ditambah 30 dikali 0,55. Akan mendapat hasil senilai 30.000 IOL pada investasi A. Sedangkan pada investasi B senilai 48.000 dan investasi C senilai 1.500. Maka nilai IOL Coba itu pada nilai pada nilai OL itu kan tidak harus dituliskan angkanya ya. Kamu bisa ngeklik nilai-nilai yang sudah dalam kolom-kolom yang ada itu. Coba kamu lihat yang 30.000 itu. Nah, nilai Nah, itu kamu kok 0,15. 0,15 kan nggak usah kamu tulis itu. Karena tinggal itu kan dikalikan, diklik yang 0,15 dan seterusnya itu. Ya nggak? Iya, Bu. Iya. Mau sebelumnya. Tadinya pengen disorot, cuma pas di drag itu nggak bisa. Lah nggak kamu kasih dolar kok, ya iyalah. Ya udah. Coba aja. Baik, Bu. Kan kamu menggunakan Excel itu kan rumusnya perkaliannya kan semua sama toh itu. Ya nggak? Dikalikan 0,15, 0,3 dan 0,55. Ya nilainya kan berbeda kalau misalnya nilai yang pengalinya sama itu nggak kamu dolarin. Baik, Ibu. Coba kamu ulang. Rumusnya itu. Itu kali apa itu yang 30 itu harusnya. Bukan 0,15 itu yang mana itu? Nah, diapain itu G-nya itu? Dolarin ya, Bu? Nah iya. Ngapain kamu nulis itu kalau pakai Excel? Baik. Sama enggak hasilnya? Nah, sama, Bu. Nah itu kenapa yang terakhir kok 1.500? Dia karena ini bukan Itu kan hanya 10.000 kok bisa 1.500 itu. Dari hasil dari ini, Bu, 10.000 dikali dengan probabilitasnya 0,15. Berapa itu hasilnya? Hasilnya 1.500. 1.500. Nah itu oh iya. Ini 0,5.
Baik, berdasarkan nilai IOL, maka dapat kita ambil keputusan terbaik dengan mengambil alternatif pada investasi cek karena memiliki nilai IOL yang terendah. Mungkin sekian dari saya. Artinya apa ngambil nilai yang terendah itu? Itu karena dia melihat dari kemungkinan kerugian yang paling rendah yang akan terjadi. Kalau IF tadi kan berdasarkan keuntungan tertinggi yang akan terjadi. Makanya kalau IF ngambil keuntungan terbesar, kalau IOL dia mengambilnya nilai yang paling kecil, mengambil nilai kerugian yang paling kecil. Oke, good. Next. Baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang expected value of perfect information atau EFPI, hasil yang dikatakan dalam informasi sempurna. EFPI merupakan perbedaan antara hasil informasi umum dalam kondisi kepastian dan hasil umum ketidakpastian. IOL atau untuk memaksimalkan dari setiap peristiwa. IOL juga membuat argumen bahwa informasi itu penting dan berharga. FPI sendiri informasi sempurna dari informasi sempurna dibilang tidak sempurna. Halo, Ini kenapa dia pakai? Oke. Contoh tentang FPI. Di Zoom. Ya, di sini sistem Di ada Zoom dulu. alternatif sama. Bisa dengar enggak? Di Zoom. Di value of information ada 3 alternatif paham, yaitu EEI dengan si baik 308.000 kondisi pada 75.046, juga SIS ada di situasi nominal 836.200 dan kondisi 25.000, juga di MRI kondisi baik ada 249.000, 111.110. Oke, dalam informasi tidak sempurna, SIS merupakan saham yang dipilih untuk investasi karena merupakan nilai tertinggi dari hasil nilai IF yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh teman saya tadi. Ini saya akan mencoba untuk menghitung IF. Sumnya adalah ini ditambah hasilnya jadi
14 Maret. Nah, di dalam kondisi buruk, di dalam informasi sempurna, SIS memberikan hasil yang terbaik. Namun pada kondisi buruk dari saham BMRI, BMRI merupakan hasil terbaik dan nilai IF yang diperhitungkan sebagai berikut. $830 kali 0,5 terus dengan kali 0, dan hasil 473.705. Maka nilai FPI dari keuntungan dari informasi tidak sempurna dan tidak sempurna ialah seperti rumus yang tadi saya jelaskan, yaitu menghitung rumus FPI, yaitu merupakan keuntungan dari informasi sempurna dikurang dari keuntungan dari informasi yang tidak sempurna. Sempurna kita memiliki nominal yaitu 473. Nilai sempurna yaitu tadi 473.705. Dan nilai yang tidak sempurna adalah 446.290. Oke. Dari kedua jumlah nilai sempurna tidak sempurna, kita bisa mengkurangkan dari nilai yang sempurna dan tidak sempurna. Dan hasil dari pengurangan dari sempurna yang tidak sempurna adalah 227.415. Ya, mungkin cukup sekian dari saya tentang pengertian IFPI. Sebelumnya sudah dilanjutkan oleh rekan saya, Raka. Terima kasih. Informasi FP itu untuk mengetahui apa itu? Mohon maaf, Bu. Kamu menghitung FP itu untuk apa? Kalau tadi kan EOE itu kan untuk mengetahui kerugian yang paling sedikit ya, kombinasinya yang pakai yang mana kan gitu. Kalau tadi yang EV itu kan untuk yang paling menguntungkan yang mana. Nah sekarang kalau FP itu untuk apa? FP untuk menghitung nilai. Iya, ya artinya menghitung itu untuk apa gitu loh. Expected value of itu untuk apa gitu. Ya kan? Kan harusnya tahu itu. Raisa, tadi kamu ngitung apa Raisa? Hitung IOL, Ibu. IOL, kan tadi kan Raisa saya tanya, IOL untuk apa gitu? Oh itu untuk mengetahui kemungkinan rugi yang paling sedikit itu yang mana, sehingga dia menentukan oh yang ini.
Yang pertama tadi, oh yang ini yang paling menguntungkan. Nah, sekarang kalau yang kamu ini FP itu untuk apa gitu? Kan menghitung itu kan pasti untuk maksudnya untuk apa gitu. Nah, kalau FP itu untuk apa? Kenapa perlu menghitung FP gitu? Profit coba dicari ya. Baik, Kamu ini Bu. untuk apa gitu. Nah, nanti kamu ditambahkan, seperti Raisa tadi kan harusnya itu ditambahkan. Untuk apa itu keterangan kenapa memilih itu tuh kenapa. Kenapa memilih ini kenapa. Nah, ini itu juga tujuannya untuk apa gitu loh. Ya. Kenapa Baik, saya Bu. memilih misalnya kamu ke mana ke 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 rumah makan aja. Kenapa kamu memilih menu ini? Oh, karena saya berpikir gini kan gitu. Semua mungkin menunya doyan, tapi kenapa kamu memilih itu kan pasti ada alasannya. Gitu. Nah, ini juga sama gitu. Mau menghitung itu untuk apa? Harus ya. Baik, Bu. Oke, next. Kan bisa kamu selesaikan sambil ini nih. Ya. Oke, next siapa? Selanjutnya ada keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian dicirikan dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak ada probabilitas suatu peristiwa. Berikut adalah macam-macam kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang pertama ada kriteria Laplace, yang kedua ada kriteria Maximin, yang ketiga ada kriteria Maximas, dan keempat ada kriteria Hurwitz, dan kelima ada kriteria Minimax. Bisa di next. Saya akan menjelaskan kriteria Laplace. Kriteria ini menekankan bahwa setiap peristiwa memiliki probabilitas yang sama. Suatu keputusan akan diambil apabila hasil perkalian antara hasil dengan probabilitas adalah yang tertinggi. Pada tabel di bawah ada 3 peristiwa, sehingga setiap peristiwa probabilitasnya 1/3. Kita bisa lihat di sini peristiwanya yaitu ada kondisi boom, kondisi normal, dan kondisi krisis. Kita akan mengkalikan setiap probabilitas pada setiap kondisi. Yang pertama ada saham AALI. Kita akan mengkalikan probabilitas dengan total dividen pada kondisi boom. Lalu kita tambah dan kita kalikan dengan probabilitas dikali saham pada kondisi normal. Lalu kita tambah dan kita kalikan dengan probabilitas dikali saham AALI pada kondisi krisis. Lalu kita jumlahkan juga pada saham-saham yang lain, kita mendapatkan hasil, yaitu saham ACES memiliki nilai tertinggi. Menurut kriteria Laplace, kita harus mengambil saham dengan nilai paling tinggi, yaitu saham ACES. Saya mau izin share screen. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 jenis investasi. Jenis investasi manakah yang harus dipilih jika menggunakan kriteria Laplace? Terdapat 3 jenis prospek pasar, yaitu cerah, sedang, dan lesu. Maka probabilitasnya masing-masing adalah 1/3. Cara mengerjakannya yaitu probabilitas dikali kondisi cerah ditambah probabilitas dikali kondisi sedang ditambah probabilitas dikali kondisi lesu. Kita akan mengerjakan alternatif investasi pada obligasi. Caranya yaitu probabilitas dikali kondisi cerah, lalu ditambah probabilitas dikali kondisi sedang, lalu ditambah probabilitas dikali kondisi lesu.
Lalu kita mendapatkan hasilnya itu 93,33. Kita melakukan hal yang sama pada alternatif investasi deposito. Probabilitas dikali kondisi cerah. Tambah probabilitas dikali kondisi sedang. Tambah probabilitas dikali kondisi lesu. Kita menemukan hasil deposito yaitu 105. Kita melakukan hal yang sama juga pada properti. Probabilitas dikali kondisi cerah ditambah probabilitas dikali kondisi sedang ditambah probabilitas dikali kondisi lesu. Lalu kita bisa menemukan hasil dari properti. Kita bisa simpulkan bahwa deposito merupakan alternatif investasi yang terbaik jika menggunakan kriteria Laplace. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah kriteria maksimin, yaitu kriteria yang menekankan pada kondisi penuh ketidakpastian, sebaiknya mengambil keputusan yang pesimis terhadap pilihan alternatif yang bernilai maksimum yang bersifat pesimis dari kondisi ekonomi boom, normal, dan krisis. Kriteria maksimin menyarankan kondisi pesimis yaitu krisis. Bisa dilihat dari kondisi tabel di sini. Kondisi maksimum dari krisis ialah 100.000, 111, 120. Oke, next. Selanjutnya ialah kriteria maksimal, yaitu mengambil keputusan optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif tertinggi, yaitu kondisi perekonomian boom dengan alternatif tertinggi. Bisa dilihat dari tabel kondisi boom, yaitu saham ACES yang paling tertinggi dengan kondisi boom 836.290. Sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Oke, dari kriteria maksimin ialah kriteria kita mengambil kondisi yang terburuk. Jadi di antara dividen kondisi yang sangat baik, normal, dan buruk, kita harus mencari kondisi yang buruk. Itu dengan rumus sama dengan min buka kurung total dividen sangat baik titik koma total dividen normal kondisi normal titik koma total dividen kondisi buruk. Terus habis itu tutup kurung enter. Kita menemukan kondisi krisis yang sangat buruk. Begitu juga dengan selanjutnya. Setelah itu kita menentukan kondisi krisis yang paling maksimum, yaitu dengan rumus sama dengan max buka kurung kita blok tutup kurung sama dengan oke. Jadi gitu. Jadi nilai maksimum dari kondisi krisis ialah 111.120. Begitu juga dengan nilai kriteria maksimal. Kita mencari kondisi yang maksimal dari total dividen yang sangat baik, normal, dan buruk. Itu dengan cara sama dengan max buka kurung
total dividen yang sangat baik, titik koma, total dividen normal, titik koma, total dividen yang kondisi buruk. Tutup kurung sama dengan. Setelah itu kita menemukan hasilnya. Dan kita mencari nilai hasil yang maksimum dari kondisi buruk. Itu max, buka kurung, kita blok lagi. Kita blok, tutup kurung, enter. Jadi hasilnya ialah 836.290. Oke, begitu penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian dalam kriteria Hurwitz. Kriteria Hurwitz dikenal juga sebagai kriteria realisme. Kriteria ini merupakan kriteria antara maksimaks, maksimin, antara optimis dan pesimis. Pengambilan keputusan yang tepat bias memperlihatkan suatu campuran antara optimisme dan pesimisme. Pada kriteria ini, terdapat koefisien optimis, biasanya disimbolkan dengan A, yaitu skala untuk mengukur tingkat optimisme dari pengambilan keputusan. Kriteria ini menghendaki bahwa untuk setiap alternatif payoff yang maksimal dikalikan A, dan payoff minimal dikalikan 1 dikurang A. Ini dihasilkan nilai tertimbang, dan yang tertinggi menunjukkan alternatif terbaik. Boleh izin share screen Excel? Bisa. Kita lanjut ke soalnya. Nah, di sini berikut ini tabel berisikan nilai payoff, peningkatan kapasitas produksi perusahaan, rekaman, dan kaset. Payoff dinyatakan sebagai laba sepanjang 5 tahun mendatang. Nah, di sini kita menggunakan penyelesaian aturan realisme sama dengan hasil maksimal dikali A ditambah hasil minimal dikali 1 dikurang A. Nah, karena di sini dimintanya hasil maksimal dan hasil... Kasih kurung kecil dulu, baru nanti pakai kurung besar. Gimana, Bu? Itu kan hasil minimum X dikurangi 1 min A, kan? Iya. Iya. Kali apa min? Dikali. Kali ya, mana kalinya? Oh, iya. Itu berarti 1 min A itu kan kamu kurung. Kalau di atas, di sana ada kurung, ya harus dikurung lagi itu. Kurungnya 2. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita di sini kita tulis tinggi dan nilai gagal. Ini 500, 700, ini 300. Sebelum menghitung, kita mencari pesimismenya dulu menggunakan rumus 1 dikurang A. Berarti 1 dikurang A itu 0,35. Kenapa nggak langsung di kotaknya itu saja? Kenapa harus di situ? Itu kan rumusnya sudah ada itu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita menghitung 0,3 itu kamu rumusnya dari 1 min A itu loh. A-nya kan sudah kamu tulis itu 0,65. Kenapa taruh di situ lagi, ditaruh di bawah lagi? Ah, bingung. Nilai pesimis itu loh.
Rumusnya apa itu? Pakai rumus, jangan pakai kayak gitu. Satu min Selanjutnya, kita akan menghitung perluasan pabrik lama menggunakan rumus ukuran realisme. Bersama dengan hasil maksimalnya itu 500 dikali nilai A. Ini kita dalam kurung. Lalu kita tambah dalam kurung hasil minimalnya minus 450 dikali 0,35. Hasilnya 1675. Selanjutnya perluasan pabrik baru hasil maksimal dikali A tambah minus 800 dikali 0,35. Hasilnya 175. Kemudian yang subkontrak 300 dikali 0,65. Kemudian di dalam kurung ditambah dalam kurung min 100 dikali 0,35. Hasilnya 160. Nah, bisa dilihat di sini yang paling tertinggi itu perluasan pabrik baru. Maka bisa disimpulkan karena bangunan pabrik baru ini ukuran realismenya lebih tinggi, maka pengambilan keputusan akan memilih perluasan pabrik baru. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebenarnya kalau ada tabel seperti ini, pada perhitungan EV itu kamu nulis rumusnya, kemudian di EV-nya, ya, di EV-nya itu baru menggunakan aplikasinya. Ini ngapain kamu yang 167 itu kan kamu klik yang di situ aja bisa kan itu? Ya. Iya, Bu. Ini rumusnya ya. Iya. Itu yang perhitungan EV itu kan rumusnya ya. Ya enggak? Iya. Nah, kemudian hasilnya yang 167 itu coba kamu nih. Kamu klik. Nah, kenapa ditulis manual? Kan harusnya itu kan hasil dari situ kan? Iya, Bu. Iya, itu harusnya ditulis rumusnya baru di situ untuk menggunakan aplikasi, bukan kamu ketik hasilnya. Itu kalau ujian kayak gitu salah itu, saya salahin. Karena bisa minta dari teman itu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Bu. Iya. Harusnya di sini rumusnya aja. Iya. Iya, Bu. Kasih, Bu. Loh kok malah lagi digituin. Jadi yang perhitungan EV itu rumusnya, kamu bingung. Oh, iya, Bu. Maaf, Bu. Nah, tinggal sama dengannya kamu hilangin aja. Nah, itu kan menunjukkan rumusnya tuh. Nah, hasilnya nanti itu pakai aplikasinya. Jadi bukan nilai hasil terus kamu ketik ulang gitu loh. Ngerti nggak? Nah, itu Iya, kan Bu, kamu ngerti. ketik ulang itu. Yang di kolom E itu. Kan harusnya enggak itu. Dari rumus itu kemudian pakai ini, pakai apa namanya? Pakai Excel-nya gitu. Bukan kamu ketik itu kalau karena kalau saya hasil akhir itu yang saya lihat rumusnya benar apa enggak gitu. Iya, Bu. Nanti saya perbaiki, Bu. Oke, next. Kasih, Bu. Yang dari pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, yang terakhir ada kriteria min-max regret. Kriteria ini menekankan pada OL, opportunity loss, nilai hasil yang tertinggi diberikan nilai 0, dan nilai sisanya adalah selisih dari
alternatif tertinggi dengan nilai pada alternatif tersebut. Alternatif terbaik adalah nilai minimum dari regret maksimum untuk setiap alternatif. Baik, saya izin share screen langsung semuanya. Nah, untuk soalnya, seseorang ingin membeli saham dari 3 perusahaan sebagai berikut. Di Dengan Zoom. kondisi, Di Zoom dulu, mana kelihatan saya. iya. Ya. Sudah terlihat belum? Ya. Untuk soalnya, seseorang ingin membeli saham dari 3 perusahaan sebagai berikut. Dengan kondisi pasar sangat baik, normal, dan buruk. Hitunglah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian untuk kriteria minimax regret. Bisa dilihat di tabel kode perusahaan BKSL, jumlah sahamnya 391, kondisi sangat baik, dividen per IB-nya 400, total dividennya 425.500, kondisi normalnya dividen per IB-nya 300, total dividennya 335.500, kondisi buruknya dividen per IB 250, total dividennya 750. Untuk kode perusahaan INPC, jumlah saham itu 1.308, kondisi sangat baiknya dividen per IB-nya 2.200, total dividennya 1.069.000. Untuk kondisi normalnya dividen per IB-nya 800, total dividennya 428.300. Kondisi buruknya dividen per IB 300, total dividen 154.200. Untuk kode perusahaan MSKY, jumlah sahamnya 582, kondisi sangat baiknya dividen per IB-nya 4.273, total dividennya 1.218.450. Kondisi normalnya dividen per IB-nya 1.400, total dividennya 359.000. Kondisi buruknya dividen per IB 175, total dividennya 53.900. Baik, untuk penyelesaiannya, kita masukkan total dividennya terlebih dahulu dari masing-masing setiap kondisi. Mohon maaf Bu, ini nggak bisa. Sebentar Bu, saya stop share dulu. Ya, selanjutnya ada analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan atau decision tree analysis adalah teknik analis data yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis hubungan antara suatu variabel target dan variabel input yang mempengaruhinya. Teknik ini juga digunakan untuk memprediksi nilai variabel target berdasarkan nilai-nilai input yang diberikan. Pada tahap penggunaan pohon keputusan, untuk memprediksi variabel target, nilai-nilai input diberikan pada pohon keputusan dan proses pembagian subset dilakukan pada setiap simpul pohon hingga mencapai simpul akhir yang berisi prediksi nilai variabel target. Keuntungan dari analisis pohon keputusan adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi variabel input yang paling signifikan dalam mempengaruhi variabel target dan memberikan solusi yang mudah dipahami. Namun kelemahannya adalah sensitivitasnya terhadap perubahan pada data dan adanya kemungkinan overfitting jika jumlah simpul terlalu banyak. Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, tolong di next. Selanjutnya ada diagram pohon dapat digunakan. Sebelumnya. Diagram pohon dapat digunakan untuk analisis keputusan dengan menggambarkan tindakan dan hasil yang mungkin. Kedua, membaca hasil keputusan pada diagram pohon dilakukan secara mundur atau backward induction. Node pertama adalah nilai harapan, EV, kemudian ranking dari
Mode pertama yaitu peristiwa yang mungkin terjadi atau disebut dengan kondisi boom atau krisis. Selanjutnya, angka sesudah ranting yaitu mode proses yang menunjukkan nilai dividen yang diharapkan atau biasa disebut hasil bersyarat atau conditional payoff. Next. Di sini di gambar di atas, saya mengambil data pada tabel di samping, tepatnya ada di slide ke-13. Pada diagram di atas terdapat 3 saham, yaitu saham ALI, ACES, dan BMRI. Pada saham ALI mendapatkan EV sebesar 240,973 dengan probabilitas ekonomi boom sebesar 0,63 dengan payoff 338,200 dan probabilitas ekonomi krisisnya di angka 0,37 dengan payoff 75,426. Selanjutnya ada saham ACES dengan EV 547,690 dengan probabilitas ekonomi 0,63 dan mendapatkan payoff sebesar 836,290 dan probabilitas ekonomi krisisnya di 0,37 dengan payoff 56,290. Yang terakhir ada saham BMRI dengan EV 198,093 dengan probabilitas ekonomi boom 0,63 dan payoff 349,172. Dan probabilitas ekonomi krisisnya yaitu 0,37 dengan payoff 111,120. Dan di sini membeli saham di saham ACES dengan 547,690. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Dikarenakan kelompok 4 sudah selesai melakukan presentasinya, maka dari itu saya moderator menutup sesi menutup presentasi dari kelompok 4 pada siang hari ini. Saya juga pamit mengundurkan diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang nge-lag tadi kan belum itu. Iya kan? Kenapa kamu tutup? Nggak apa, Ibu? Maaf. Yang nge-lag tadi siapa? Tiara ya? Saya, Bu. Oh ya, maaf Ibu. Tadi belum. Terus Boleh Tiara ini kalau ya, mau untuk dilanjut. kelompok ini tidak ada soal baru, semua di buku hanya kamu repro saja ya. Padahal saya sudah bilang, jangan persis di buku. Harusnya itu mencari soal yang lain dengan ini yang lain. Ini terutama untuk hari ini ya, itu tidak ada modifikasi soal, tidak ada, apa yang ada di buku udah kamu sajikan saja ya, sehingga ya hasilnya minimal gitu. Terus kemudian yang terakhir pada pohon keputusan, tidak menginformasikan bahwa ini rentetan dari kasus yang mana yang kemudian tiba-tiba itu adalah hasil kemudian pengambilan keputusannya berdasarkan dari case yang pertama sampai yang terakhir tadi, sehingga bisa mengambil keputusan seperti apa. Dibuat diagram pohonnya seperti apa, hanya membaca. Tapi bagaimana dia bisa membuat diagram pohon seperti itu tidak dijelaskan. Ya. Ini saya tidak tahu ini kenapa kemarin yang kelompok kemarin minggu kemarin itu udah bagus ya, ini kok turun lagi ini, saya nggak tahu ini kenapa. Harusnya harus lebih baik karena kamu tampil terakhir gitu. Oke, baik Ibu, karena tadi Tiara masih belum selesai, untuk Tiara dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya.
Bisa izin share screen. Nah, saya langsung penyelesaiannya ya, Bu. Nah, ini kita di sini cara penyelesaiannya kita ambil total dividen dari setiap kondisi. Dari kondisi sangat baik kita ambil kondisi normal. Kondisi buruk. Nah, untuk mengetahui nilai opportunity loss-nya dari setiap kondisi, kita rumusnya itu sama dengan nilai tertinggi di perusahaan di setiap perusahaan dari setiap kondisi ini sama dengan di kondisi sangat baik itu ada di INPC yang tertinggi dikurang BKSL lanjut untuk yang pada perusahaan INPC-nya sama dengan nilai tertingginya dikurang kondisi sangat baik yang dikurang lanjut dengan nilai tertinggi di sini dikurang dari kondisi sangat baik di kode perusahaan MSKY. Ulang. Lanjut untuk kondisi kondisi normalnya sama dengan nilai tertinggi dari kondisi normal dari kode perusahaan BKS dari setiap perusahaan yang paling tinggi ada di INPC dikurang sel lanjut ke perusahaan INPC dikurang INPC juga lanjut untuk kondisi normalnya tinggi dikurang MSKY untuk kondisi buruknya dari nilai tertinggi di setiap perusahaan di sini ada di BKSL kurang BKSL juga. Yang kedua dari BKSL dikurang INPC dan yang terakhir di MSKY kurang
Benar, Bu. Ada kesalahan dalam jadinya sekarang 17. Ini presenter kok nggak ngerasain gimana sih? Nah, dari apa? Kita udah selesai mencari opportunity loss-nya. Maka loss ini berarti pada setiap kondisi nilai tertinggi atau maksimal adalah 0.
Nah, di sini kita bisa lihat nilai tertingginya di sini ada di MS. Sebentar. Oh ya, di sini kita bisa lihat nilai tingginya dari setiap kode perusahaan. OL kondisinya di kriteria minimax regret ada 643.500, lalu di INPC ada 149.450, di MSKY 223.850. Nah, dapat dikesimpulan untuk pengambilan dalam minimax regret ini kita mengambil nilai yang paling minimum. Di sini yang paling minimumnya ada di perusahaan INPC. Sebenarnya minimal regret itu untuk notariat. Minimal regret itu untuk apa itu? Minimax regret ini untuk mencari hasil minimum dari perusahaan. Iya, minimum regret ya untuk mencari minimum yang seperti apa gitu. Kamu ini sama sekali nggak nguasain loh, Tiara. Hitungnya aja lupa. Berapa kali kamu ulangi gitu. Padahal itu kan sederhana sekali gitu. Ya Ibu maaf Bu, tadi saya lupa login jadinya saya lewat spreadsheet Bu. Ya iya, itu artinya kamu nggak persiapkan diri gitu kan. Kamu nanti lengkap itu minimax regret itu sebenarnya untuk apa itu? Dicari itu untuk ngapain? Sebagai dasar keputusan apa gitu? Kan gitu. Atau mengambil kesimpulan yang seperti apa? Kenapa milih yang terendah kan gitu? Kan kamu kan nggak tahu nih kenapa memilih yang di INPC gitu ya. Harusnya kan tahu itu. Nah, saya pikir untuk kelompok ini sama dengan yang lain. Nah, ini sebenarnya pada latihan-latihan ini jadikan satu file. Nah, nanti dinamain siapa yang menjelaskan gitu untuk contoh-contoh soalnya itu. Karena dari situ akan ketahuan kamu itu tahu apa enggak, ngerti apa enggak. Saya nanti ngeceknya kan di situ. Dan hari Kamis, nah ini untuk rekamannya atau videonya itu paling lambat nanti Senin sudah saya terima ya. Ini kan berarti pertemuan terakhir untuk kelas ini kan. Tinggal nanti ujian kan terakhirnya. Ya, begitu ya. Jelas? Jelas Ibu. Oke, baik. Dengan demikian untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Nanti penuhi semua tugas-tugas kalian dan videonya. Nah, kemudian semua kelompok tetap mengerjakan untuk yang bab terakhir. Nanti dikirim